Ketemu lagi, hari ini kita akan buat roti apa nih? Ini sangat istimewa ya, beda dari, seperti yang biasanya. Ini kita akan gunakan campuran dari kulit gandum. Jadi kalian juga harus coba dengan campuran kulit gandum ini, hasil roti tetap empuk dan lembut. Terkadang kan kalian merasakan seret atau keras gitu. Nah, ini dia kalian bisa lihat penampakannya. Jadi kali ini roti kita tetap lembut dan juga syarat dengan serat dari kulit gandum atau coarse bran. Oke, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. 1 telur yang sedang. Nah, ini kita akan ukur dulu ya telurnya karena kan telur yang sedang itu beraneka ragam beratnya. Kemudian kita tambahkan dengan air yang hangat sampai mencapai 200 ml. Jadi 1 butir telur ditambahkan air hangat itu sebanyak 200 ml. Selain air biasa, kalian boleh menggunakan air susu. Tapi kalau kalian gunakan air susu, raginya ditambah 1 gram lagi ya. Nah, kemudian kita masukkan gula pasir dan ragi instan. Ini kita aduk dulu. Kalau udah tercampur merata, tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu aku gunakan yang curah aja loh. Dan ini adalah coarse bran, adalah kulit gandum. Dan susu bubuk full cream lebih rekomen kalau full cream Denko. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jadi kalau untuk coarse bran ini teksturnya kasar ya, bukan tepung gandum atau whole bread gitu. Jadi berbeda. Nah, dengan pencampuran coarse bran ini udah cukup lumayan bahwa roti kita itu masih termasuk kategori roti gandum. Karena yang di luar-luaran itu kalau kalian ketahui ya, nggak pure seluruhnya menggunakan whole bread. Nah, kalau udah tercampur merata, kita tambahkan dengan garam. Aduk kembali sampai merata. Kalian harus perhatikan konsistensinya pada setiap resep roti. Ini sangat jauh lebih lunak ya. Dan tambahkan dengan butter atau margarin yang dicairkan terlebih dahulu tapi udah nggak hangat lagi. Jadi butter atau margarinnya suhu ruang. Nih kita campurkan terus. Untuk pencampuran itu tidak ditentukan ya waktunya. Yang pasti sampai tercampur merata aja seperti ini, tidak ada lagi bahan-bahan yang kering. Dibulatkan dan ini akan kita istirahatkan dulu. Sengaja ini Mama Iji menggunakan plastik ya, paling suka. Ini plastiknya nggak kotor loh, ini plastiknya bekas buat roti juga, nutup-nutup roti gini. Kita proofing sampai double size karena dengan menggunakan plastik itu lebih lembab. Nah, biar lebih cakep, kita tutup aja lagi dengan kain yang ya lebih cakepan dikit. Ini udah kurang lebih 1 jam udah mengembang seperti ini, terutama kalau udaranya atau suhu di ruangan kalian itu panas, kan lebih cepat mengembang. Dan kita oleskan dulu margarin atau butter pada papan kerja juga kedua telapak tangan. Nah, yang tadinya lunak banget, ini tetap lunak tapi nggak selunak sebelum terjadinya proofing yang pertama ya. Ini kita folding dulu, buang udara di dalamnya dan kita bulatkan folding-folding seperti ini. Caranya kalian bisa lihat tuh, ini jagli-jagli, adonannya jagli tapi nggak menempel karena kita tadi oleskan dengan butter atau margarin atau minyak sayur yang tipis aja ya. Jangan tambahkan terigu. Kemudian kita potong-potong, ini kurang lebih 66 gram per pieces dan kita dapatkan 8 buah. Sekarang kita rounding dan bulatkan seperti ini. Kalian bisa lihat aja caranya seperti itu ya, ditekan, dibulatkan. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah selesai semua, oh sorry kita dapat 9 pieces ya. Kita tutup dan istirahatkan 15 menit sampai relax. Lanjut kita akan buat bahan olesan. Kita siapkan butter atau margarin, lalu mayonnaise, juga seledri yang diiris halus-halus, kecil-kecil dan kita campurkan. Jadi ini resepnya sederhana, tapi rasanya enak banget ya. Dan ini opsional, kalian boleh tambahkan dengan saus wijen yang udah disangrai. Ini rasanya jauh lebih istimewa. Tapi kalau kalian stop tadi sampai butter atau margarin dengan mayones dan
apa tadi? Seledri itu udah cukup. Tapi kalau lebih enak lagi, kalian bisa tambahkan dengan saus wijen yang disangrai. Murah aja kok harganya dan kalian bisa dapatkan di swalayan-swalayan terdekat. Masukkan di piping bag, kita sisihkan dulu ya. Dan kembali setelah kita istirahatkan 15 menit, adonannya udah lebih lunak, ambil dari urutan yang pertama. Caranya bisa dilihat. Tekan dari tengah ke atas, jangan lupa tadi udah dibalik dulu, kemudian kita rolling, padatkan seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti kepompong. Satu lagi ya, jadi bagian atasnya lebih lebar, kemudian dibalik. Tekan berlahan, kemudian kita rolling. Itu petunjuk keju slice-nya belum muncul, maafkan. Nah, kalau udah selesai semua, langsung aja kita letakkan di loyang. Dan sebelum kita istirahatkan, ini akan kita beri sayatan dulu kurang lebih setengah senti ya pada bagian tengahnya. Nih, seperti ini dengan silet atau pisau yang tajam tentunya. Nah, kalau udah tutup, proofing 25-30 menit atau sampai mengembang 80%. Nih di sini kita gunakan nih keju slice-nya baru keluar. Yang warnanya orange gini ya, lebih cepat melted-nya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Sebenarnya boleh satu aja, satu roti 1 lembar, cuman terlalu boros ya nggak sih? Kemudian kita beri topping dengan saus mayonnaise tadi. Dan kita tutupkan deh keju slice-nya di permukaan atas. Untuk letaknya itu sesuai selera aja sih. Mau melintang, mau membujur kejunya. Dan agar nggak kering kita semprotkan dengan air biasa atau air susu. Jadi resep kali ini kita tidak oles dengan kuning telur. Jangan lupa oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya sebelumnya. Kalau udah ini kita taburi dengan wijen hitam, boleh juga wijen putih. Ini rasanya sangat istimewa dan resep ini aku yakin juga belum ada di luaran. Karena ini resepnya udah aku kombinasikan menjadi satu resep yang baru, tapi tentunya gramasi, takaran komposisinya itu udah tepat. Diharapkan kalian juga bisa buatnya dengan baik dan tepat ya sampai prosesnya. Dan ini kita oven dengan suhu 180-190 derajat Celcius 20-23 menit. Setelah 20 menit, aku pindahkan ke rak tengah karena permukaan atasnya harus kering, lebih kering ya, dan garing kejunya. Aku tambahkan waktunya 3 menit. Tentunya semuanya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Karena setiap oven itu, walaupun sama jenisnya, walaupun sama mereknya, biasanya tuh tetap ada perbedaan suhu. Tuh lihat kalian ya, permukaan bawahnya matang merata. Karena aku menggunakan silikon baking mat untuk perlengkapan baking, cooking, dan kitchen yang murah meriah tapi membantu banget ya. Dan lebih modern, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nah ini dia hasilnya. Roti gandum atau dari kulit gandum kita gunakan tetap empuk dan lembut. Asalkan yaitu tadi. Setiap tahapan dan prosesnya tepat, gramasinya apalagi harus juga tepat. Kalau udah biasa, kalian pasti akan lebih mudah membuatnya. Aku pesan kalian rajin mencoba ya. Jadi mengetahui konsistensi adonan setiap roti yang kita buat. Karena roti itu jenisnya banyak. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.